voters 55%. Betul. Teman-teman milenial dan Gen Z. Jadi jangan cuma diambil suaranya, tapi beri mereka pintu dan karpet bahwa tidak hanya suaranya, tapi keterlibatannya juga ada di dalamnya. Wah, gokil. Om Kemal, Yes, lagi ada apa nih? kita lagi kami mencari Menteri. calon menteri. Dan bersama David Herson. Oke, penonton bayaran, tepuk tangan semuanya. Oke, teman-teman semua, saya David Herson. Kebetulan sekarang saya dipercayakan menjadi penanggung jawab dari segmentasi milenial dan Gen Z di TKN Golf. Jadi TKN Golf ini tempat di setiap para relawan untuk kita terkonsolidasi, terverifikasi, dan kita menyatukan narasi sama program kita untuk kita memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gen Z milenial ini stigma umumnya Bang David itu kan anti politik, cuek, nggak peduli. Iya. Di golf ini ternyata tadi dari 276 itu relawan yang milenial sama Gen Z. Boleh betul. ceritain Bang, itu gimana itu? Kok bisa seperti itu? Jadi saya nggak percaya deh kalau ada berita yang selalu ngomong Gen Z milenial itu apatis tentang politik. Itu hanya orang-orang yang mereka udah pesimis untuk melihat nasib bangsanya. Karena pada faktanya adalah dunia mencatat di ilmu perpolitikan dunia, negara-negara seperti Singapura, Malaysia yang paling dekat ya, Gen Z sama milenialnya itu bahkan tidak hanya melek politik tapi terjun untuk ngurusin politik juga. Dan itu yang kita akan tularkan ke teman-teman kita yang ada di Indonesia. Teman-teman milenial sama Gen Z harus melek bahwa nasib bangsa kita itu ada di pundak dan ketika kita menentukan pilihan kita. Gitu. Luar biasa loh Om Kemal ini. Dibuka faktanya langsung di lapangan real. Jadi nggak usah dengerin omongan orang-orang yang pesimis terhadap nasib bangsa. Yes, nggak usah dengerin orang yang pesimis terhadap nasib bangsa. Nah, tapi permasalahannya ini gue lagi mencoba realistis ya. I'm super optimistis orangnya, tapi biar agak nyentuh bumi itu agak sedikit realistis. Itu kan memang kita melihat orang-orang yang pesimis tadi, apatis, cuma kenyataannya memang masih ada. Nah, gimana tuh dari golf muda untuk mengakomodir atau mungkin meminimalisir orang-orang yang skeptis dan pesimis itu tuh? Paling penting bahwa setiap orang itu harus punya pendidikan politik ya, terutama Pendidikan kita politik. ngomongin tentang politik. Nah, banyak daripada bapak-bapak kita, pendahulu kita, itu cuma memanfaatkan anak muda, diambil suaranya tapi tidak dilibatkan untuk berkontribusi. Keterlibatannya tidak ada. Keterlibatannya tidak ada. Akhirnya, Uang-uangnya ya. Akhirnya pendidikan politik itu tidak sampai menyentuh area di mana mereka harus terbuka bahwa nasib bangsa itu ada di tangan mereka. Makanya sekarang yang kita lakukan untuk beberapa anak muda yang masih mungkin pesimis, mungkin agak sedikit bangun tembok, kita berikan pendidikan politik. Makanya pendidikan politik itu harus diberikan sejak usia dini supaya masing-masing kita tidak hanya tahu berpolitik saja, tapi tahu bagaimana mencintai bangsanya. Makanya edukasi politik itu paling penting. Jadi voters itu bukan follower. Voters itu bukan follower, tapi mereka itu orang-orang yang memilih menentukan karena teredukasi. Ini penting. Apapun yang kita lakukan, program apapun, kita harus mengedukasi mereka bahwa pilihan itu penting loh. Jadi ketika memilih, lo nggak ikut karena lo dikasih tahu, tapi lo ikut karena lo memutuskan. Yes, decider Decider. Bukan follower, tapi decider. Mereka memutuskan dari apa yang mereka sudah dapatkan. Nah, bentuk pendidikan politik kan kalau nggak tahu ya, gue memposisikan diri sebagai Gen Z lah ceritanya, meskipun umurnya beda dikit sama bapaknya Gen Z. Bukan Gen Z-nya. Gen Z bau 98 lah ya. Jangan di itu. Nah, bentuk-bentuk pendidikan politik kayak gimana tuh biar bikin mereka kayak melek politik? Karena kan kalau misalnya kita kasih kayak penyuluhan itu kan boring kan buat mereka. Itu kalau dari David Herson sendiri gimana? Bahasanya kayak gimana nah, gitu? How to speak mereka. Jadi politik itu sebenarnya seperti restoran nih ya. Makanannya enak, tapi kalau cara penyajiannya nggak enak, orang udah nggak mau makan. Benar lagi. Gitu. Jadi politik itu harus cara mengemasnya. Jadi mengemasnya itu sangat penting. How we present gitu how we present. Nah, anak-anak muda zaman sekarang begitu kita ketemu langsung ngomongin tentang politik, mereka udah denial dulu. Udah langsung. Kenapa? Karena yang mereka tonton dan mereka lihat di media-media baik cetak atau media online, politisi itu ya ujung-ujungnya juga korupsi, ujung-ujungnya makan uang rakyat. Makanya begitu dengar kata politik, mereka denial duluan. Makanya kita harus masuk ke dalam bagaimana cara kita mengemas, ibarat seperti restoran, makanannya enak tapi penyajiannya juga harus enak. Jadi sebelum mereka makan, mereka udah tertarik duluan.
Nah itu yang kita lakukan, makanya di teman-teman golf muda, relawan-relawan muda Gen Z milenial, itu kita bawa politik itu dengan cara riang dan gembira. Contoh kita buat Samsul Cup yang dihadiri sama Mas Kaisang. Sorry lu, gua nggak datang tuh. Iya, memang orang-orang tua nggak bisa datang ya. Jadi nggak datangnya karena batasan umur. Jadi kita buat Samsul Cup, dihadiri sama Mas Kaisang, tapi di tengah-tengah itu kita ada pendidikan politik yang kita tayangkan. Selain itu juga kita buat acara seperti talk show. Milenial sama Gen Z Summit, di mana teman-teman yang pengusaha muda, mereka kasih motivasi, mereka kasih rahasia, mereka men-encourage teman-teman yang lain bagaimana untuk mereka bisa menghasilkan penghasilan, karena biar bagaimanapun bangsa ini benar-benar merdeka kalau isi kantong kita juga merdeka. Oh iya dong, betul. Bang David, kita kan kalau kami berdiri ini kan mencari menteri ya, kita pengen ada menteri-menteri muda yang semakin banyak nanti duduk di jajaran kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ada satu temuan Bang, pas kita kita bikin forum, itu anak-anak muda umur 21, 22 ketika ditanya tentang isu-isu kenegaraan, malah mereka idenya tuh brilian banget dan dalam banget, yang bahkan gua aja yang mungkin 5 atau di atas mereka tuh kayak nggak pernah mikirin itu. Setuju nggak Bang bahwa sebenarnya ternyata anak-anak Gen Z ini kalau ditanya mengenai ide-ide kenegaraan tuh malah brilian banget gitu? Iya bener. Jadi kalau buat saya ya, ini sekali lagi semoga abang-abang kita yang senior-senior mendengar ini bahwa voters anak-anak muda, milenial dan Gen Z itu 55%. Which is ini 50% lebih ya kan. Jadi 55% voters itu, pemilih itu adalah anak-anak muda. Ketakutan kita adalah anak-anak muda begini, kita cuma diambil suaranya pada saatnya di kabinet, kita tidak dilibatin di dalamnya. Jangan sampai suaranya mayoritas, tapi di kabinetnya kita minoritas gitu. Jadi itu yang akan membuat teman-teman muda, percayalah 2024 mau dilibatin apapun, mereka akan merasa begini, pada akhirnya kita juga diperas tenaganya, tapi tidak dilibatin untuk bekerja di dalamnya gitu. Minimal mari abang-abang senior-senior buka pintu, voters 55%. Betul. Teman-teman milenial dan Gen Z. Jadi jangan cuma diambil suaranya, tapi beri mereka pintu dan karpet bahwa tidak hanya suaranya, tapi keterlibatannya juga ada di dalamnya. Wah, gokil. Gila, ini baru kita siapkan dong ya. Kita siapkan. Luar biasa ya anak muda itu. Dan lu lihat di lapangan kan, lu sering banget liatin Instagramnya, hari ini di sini, habis itu sorenya di mana itu. Super sibuk banget. Iya, luar biasa. Nah, lu lihat banyak nggak sih talenta-talenta muda yang kira-kira nih kalau misalnya Prabowo Gibran jadi, udah ada nggak kebayang namanya siapa nih yang bakal jadi menteri nih dari kalangan anak muda? Udah ada nggak? Pikiran sebenarnya udah ngelihat. Selain nama David Herson ya? Oh gitu ya. Sebenarnya udah ngelihat dari teman-teman muda, teman-teman hebat. Makanya kemarin juga sempat ngobrol sama Komandan Fanta, Mas Arif Rosid. Mas Arif ini kan orang muda yang luar biasa juga gitu loh. Jadi buat saya, kalau ngomong tadi tentang masalah anak muda dan yang quote and quote senior dan sudah tua, sebenarnya anak muda itu cuma kalah di urusan angka, tapi tidak kalah di urusan kreativitasnya. Itu yang mesti harus dipahami. Ya. Kasih tahu kalau angka tuh maksudnya apa? Ya angka usia gitu loh. Gitu. Kita mungkin masih muda, tapi kreativitas kita banyak kok anak-anak muda. Contoh dulu itu kita itu selalu tertanam. Wah, lu mau kaya ya, lu mau sukses ya, lu harus kerja keras sampai 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Baru kalau lu sudah punya toko besar, lu baru bisa kaya, lu bisa sukses. Nyatanya enggak. Para pelaku-pelaku teman-teman muda yang bisnisnya digital, mereka yang bahkan YouTuber justru mereka di usia muda 21 tahun, 22 tahun udah kaya tuh. Gitu. Yang kalau kata sebelah influencer nggak jelas itu kan. Iya, influencer nggak jelas. Iya. Makanya influencer itu tidak jelas di mata orang tua. Itu. Makanya kalau ngelihat influencer jangan pakai sudut pandang kacamata orang tua. Biasalah, mak-mak kita kan biasa kayak gitu. Gitu. Kamu anak muda kerjanya apa nggak jelas gitu. Kalau dibeliin maknya itu makanya. Begitu dibeliin maknya kaget, tuh kok gitu. Kalau gue jadi anak muda, gue bilang ini, makanya mak jangan jadi mak tua, jadi emak yang tetap muda terus. Supaya ngelihat bahwa anak muda itu punya kreativitas untuk membahagiakan orang tuanya. Banyak kan, teman-teman muda kan banyak. Benar. Itulah gitu loh. Atta Halilintar nggak sampai tuh 40-50 tahun. Terus kalau ditanya sekarang penghasilannya berapa? Terus tidak hanya penghasilannya, pajaknya berapa? Terus kemudian ada emak-emak yang terus kemudian, kamu sumbangsimu apa buat negara?
Saya aja pribadi nih, saya usia 33 tahun, sampai hari ini saya harus hidupin 100 orang karyawan. Minimal dari kita ini ada 100 orang yang bisa kita kasih pekerjaan. Sepakat. Makanya hidup milenial, hidup anak muda. Wah, keren banget. Nah, oke, ini namanya dia Gen Z, Gen Z kental, gitu. Kenalin diri dulu, habis itu silakan tanya semaunya ke Bang David Herson. Oh ya, nama Gaya aku ngomongnya, Zed. oh iya. Oh iya. Iya, Nama aku harus ada gitu ya. Jadi Namanya jawabnya Zed. gitu juga Bang ya. Mungkin pertanyaannya apa ya? Pesan aja mungkin ya. Untuk menjadi Gen Z yang lebih baik. Waduh. Ayo dong, Kan Fit. bisa beda pandangan kan? Iya. Nggak boleh biasa aja jawabnya Bang, harus menurut gue gitu ya. Iya. Kayak Oh gitu ya. Apanya gitu ya? Nggak gitu dong. Kalau pertanyaannya bagaimana menjadi Gen Z yang bahasanya ini yang berkualitas lah. Yes. Gitu. Ada dua. Ini penting. Ada dua ya. Ini ada dua. Jadilah Gen Z yang pertama punya impian. Semua orang harus membangun segala sesuatu karena mimpi. Yeah. Bapak-bapak kita yang di atas itu memulai segala sesuatu itu karena ada faktor impian. Yeah. Makanya kita itu jangan pernah berhenti bermimpi, karena bermimpi itu gratis, nggak perlu bayar. Tapi Yeah. ingat, perlu bayar harga untuk mewujudkannya. Jadi yang pertama bangun biasa. harus ada impian. Nah yang kedua, saya tetap percaya bahwa semua impian itu harus dibangun jangan dengan kemalasan tapi dengan kerja keras. Iya, impian apapun. Makanya Gen Z jangan jadi kaum rebahan. Mulai sekarang kalau perlu Gen Z bangunnya paling cepat, tidurnya paling telat. Nah. Supaya gini, alam semesta ini, negara ini punya alasan kenapa kita harus jadi orang besar. Gitu. Karena kalau kita tidak melakukan dua ini, impian juga enggak, kerja keras juga enggak, maka yaitu masa depan itu hanya sebuah harapan yang tidak akan bisa didapatkan. Iya. Makanya Indonesia Emas 2045 ini hanya menjadi tagline saja kalau kita tidak mempersiapkan orang-orangnya. Makanya mempersiapkan orang-orangnya jauh lebih penting sekedar untuk mengelola sumber daya alamnya. Sumber daya alam Indonesia itu sangat kaya. Dari Sabang sampai Merauke, lihat aja. Bayangkan, kita ini kalau ada lagu itu bukan lautan tapi kolam susu. Bukan lautan. Nah, itu lagunya kayak Iya, gitu. tua lagi Bukan nggak tahu. lautan tapi kolam susu. Ya kalau mau Indonesia dalam kemerdekaan, ya Prabowo adalah presidenmu. Gitu. Widih, luar Sebenarnya biasa. pantun juga itu. Jadi lakukan dua hal ini, bangun impian, kerja keras. Bangun impian, kerja keras. Terserah apa kata orang, hidup ini bukan tergantung dari apa kata orang, tapi apa yang kau percayai, apa yang kau imani, lakukan. Dan percayalah suatu saat, is matter of time, pasti akan jadi kenyataan. Luar biasa. Amen for that. Preach it Amen bro, for preach that. it bro. Berbicara Menteri Bang David, ya. jadi gini, Bro Abi ini udah ngerti banget kalau misi dari kami berdiri kan kita bakal nyiapin nih calon-calon menteri anak muda, Ya. Pak Prabowo tinggal pilih lah gitu. Bang David kalau ditanya nih, abang nih dipanggil nih Bang sama Ya, Pak ya. Prabowo, ikut lagi podcast nih, ada nelfon Be. Suruh pakai baju biru muda gitu. Gitu kan. David, kamu ke istana sekarang. Iya. Mau pilih menteri apa Bang David? Saya akan bilang begini, Pak Prabowo, Ya, dulu saudara ada menteri yang dipecat, percayalah menteri yang ini tidak akan mengecewakan Bapak. Wah, terima kasih. Saya pegang kata-katanya Ya. karena Anda sudah bilang Anda bukan menteri yang berkata-kata, tapi yang punya etika dan Ya. bisa bekerja. Betul. Terlebih betul. bekerja sama dengan kabinet Betul. yang lain. Betul. Kita lantik. Kita lantik. Kita lantik. Waduh, langsung bendera merah putih berkibar. Oh, tapi kalau di podcast kita bukan itu saja. Boleh tolong dibawakan? Yes. Iya. Nah, ini dia. Mari kita lantik bersama. Waduh, cakep nih. Bapak Kemal selaku founder dari Kami Berdiri boleh dibuka. Kira-kira jadi menteri apa nih ya? Nah, ini simbol nih. Ini dokter bro. Hah? Coba kita lihat dulu. Kan kita itu kan tadi impiannya seperti itu. Tapi kalau penugasan diberikan oleh pemimpin negara kan harus siap. Iya. Kayaknya kaosnya keren banget ya. Itu dong. Ini dipakai sama Simbol depannya dulu apa tuh? Oh, simbolnya merah putih. ini kan badge. Oh, rencana waduh. menteri ini. Keren ini rencana menteri ya. Ini Bang Osko pakai kagak dia copot-copot seharian. Oh iya, karena dia emang niatnya menjadi menteri nih. Oh iya. Kita buka ya bro ya. Buka dong. Ya. Oke, akan menjadi menteri apa nih? Kira-kira nih, Om David Herson. Menteri. Nah, Waduh. Menteri Keuangan. Waduh. Luar biasa. Gua jadi calon menteri keuangan. Oke, semua merapat ke saya gini. Dan thank you so much for your time. Thank you. Terima kasih. Jaga kesehatan karena tiap hari kayaknya kerja keras. Siap, muter lagi nih. Muter lagi. Nggak apa-apa muter kemana-mana, karena kita muternya untuk kita ngelihat rakyat, bukan bohongi rakyat. Oh.
Semua kata-kata itu punchline TikTok biar teman-teman Gen Z biar lihat. Ya, karena kita muter kemana-mana, kita itu mencari benih-benih kacang yang akan kita tanam dan akan menghasilkan buah kacang yang lainnya. Aduh. Karena kami percaya bahwa anak-anak muda itu harus seperti sebutir kacang yang dimakan punya rasa. Sebutir kacang ya, bukan kacang lupa kulitnya. Itu Oke. Itu dia. Thank you semua. Oke, thank you. Podcast kami mencari menteri.